unggahan di media sosial. Ia pun meminta Ayu dan keluarga menyikapi masalah tersebut dengan lebih bijak. Dewi menegaskan bahwa tak salah jika ingin membela nama baik, namun hukum harus ditegakkan lewat prosedur yang semestinya. Dewi Tanjung diduga menuding Ayu dan orang tuanya melakukan tindakan yang arogan dengan mengunjungi langsung. Yang saya kritisi itu sikap orang tuanya Ayu Ting Tingnya, yang sombong dan arogan, apalagi bapaknya. Kalau saya Pak Ayu Ting Tingnya sih nggak begitu bermasalah buat aku ya, juga nggak kenal juga sama dia. Konflik panas Ayu Ting Ting melawan haters berbuntut panjang. Pasca orang tua Ayu datang ke rumah haters di Jawa Timur, sejumlah pihak muncul membela sang haters. Lantas, apa kata Dewi Tanjung, Hotman Paris, hingga Farhad Abbas? Pengakuan mengejutkan, Ustadz Riza Muhammad dan istri yang ternyata sempat terkena COVID-19. Saat isolasi mandiri, semua kebutuhan tersedia di rumah. Lantas, seperti apa serunya Ustadz Riza petik hasil kebun sendiri? Sebesar apa bucinnya Randy John kepada Glenn Kacisara di dunia nyata dan di sinetron Ikatan Cinta? Di tengah huru-hara pengejaran Elsa dan Ricky yang menjadi buronan, Andin dan Al tetap saja bikin baper pemirsa dengan deretan adegan ala mereka. Lantas, apa saja uwunya Al dan Andin di tengah huru-hara Elsa? Saksikan semuanya hanya di Silet. Pasca heboh, orang tua Ayu Ting Ting mendatangi rumah haters bernama Kartika Damayanti di Bojonegoro, Jawa Timur. Kasus ini pun makin panas, bahkan berbuntut panjang. Ya, sebelumnya dengan bantuan para fans, Ayu akhirnya berhasil menghimpun data lengkap, termasuk alamat pemilik akun haters tersebut. Hingga akhirnya ayah Rozak dan Umi Kalsum mengambil tindakan dengan menyambangi langsung kediaman terduga pelaku. Beragam kritikan pun muncul dari berbagai pihak dan heboh. Salah satunya tak lain adalah seorang wanita bernama Dewi Tanjung yang diketahui seorang politisi. Lewat sebuah unggahan di media sosial, ia pun meminta Ayu dan keluarga menyikapi masalah tersebut dengan lebih bijak. Dewi menegaskan bahwa tak salah jika ingin membela nama baik, namun hukum harus ditegakkan lewat prosedur yang semestinya. Dewi Tanjung diduga menuding Ayu dan orang tuanya melakukan tindakan yang arogan dengan mengunjungi langsung. Yang saya kritisi itu sikap orang tuanya Ayu Ting Tingnya, yang sombong dan arogan, apalagi bapaknya. Kalau saya Pak Ayu Ting Tingnya sih nggak begitu bermasalah buat aku ya, juga nggak kenal juga sama dia. Misalnya bisa hukumnya ada buat penjarain orang tuanya, kita penjarain malah orang tuanya. Wajar orang tua bela anak dan cucu, wajar. Tapi yang tidak wajar, dia itu melawan orang yang tidak mampu, orang yang tidak tahu apa-apa. Yang salah ya si pembuli, hukum dia, bukan orang tua si pembuli yang didatengin. Ya harus bertanggung jawab gitu ya, sebagai keluarga juga harus bertanggung jawab atas kelakuan anaknya. Ya biar mereka tahu gitu kan, karena kan memang mereka awam banget gitu ya, kasihan niatnya juga udah tua kan, kedua orang tuanya. Ya kasihan lihat orang tuanya kan, keluarganya kan nggak tahu apa-apa. Niatnya ayah sama ibu ke sana supaya keluarganya tahu bahwa ini loh kelakuan anaknya nih seperti ini, gitu. Tak hanya itu, berbagai pihak juga menyoroti terkait kepergian orang tua Ayu Ting Ting keluar kota di masa PPKM level 4 yang ketat seperti sekarang ini. Apalagi meski melewati penyekatan jalan hingga tembus 3 provinsi sekaligus, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Bahkan tak sedikit warganet yang bereaksi jika kelakuan keduanya sudah sangat berlebihan. Lantas, seperti apa tanggapan Dewi Tanjung hingga Farhad Abbas mengenai orang tua Ayu Ting Ting yang bisa keluar kota di masa PPKM level 4 ini? Ngapain ini orang tuanya Ayu Ting Ting yang datengin orang tua pembuli itu ke Bojonegoro di masa PPKM? Hei, ada yang bilang ini bukan lockdown bu, tapi PPKM. Jakarta Bogor aja kita dilarang, Jakarta Bandung kita aja dilarang masuk. Apalagi Jakarta Bojonegoro, pasti ada penyekatan. Agar tidak terjadi begitu ya kita para haters jangan lagi nyerang orang. Nah, kalau bisa polisi aja mencegah tanpa sebelum orang tuanya Ayu ke sana. Walaupun gak ada laporan, tangkap saja itu yang menghujat-hujat itu. Kan tadinya Ayu pikir
bohong apa benar dia ada di Singapura gitu kan. Ternyata memang dia orangnya sih di Singapura. Nah, terusnya ada orang tuanya sama anaknya ada di sana. Entah, aku juga nggak tahu ke sana apa yang dibicarakan. Cuma mungkin orang tuanya hanya memperjuangkan anak dan cucunya aja. Di tengah kehebohan permasalahan keluarga Ayu Ting Ting dengan hatersnya yang menuai kritikan dari berbagai pihak, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun akhirnya turut angkat bicara. Menurutnya, sah-sah saja untuk seseorang keluar kota jika memiliki surat-surat lengkap, baik vaksinasi maupun hasil swab test hingga surat lainnya. Namun Hotman memberikan saran kepada Ayu dan keluarga untuk tidak tersulut emosi dalam menanggapi para haters jika dianggap masih dalam batas kewajaran. Karena semakin dikejar, maka para haters juga akan semakin merajalela. Namun jika dibiarkan, mungkin saja mereka akan bosan dan menghilang seiring berjalannya waktu. Emang boleh, siapa bilang nggak boleh keluar kota asalkan ada surat PCR sama surat vaksin? Kan boleh kan? Mendatangi itu tidak salah, tapi waktu datang berbuat apa, mengucapkan apa itu yang menjadi parameternya. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa menjadi hunter menjadi hunted gitu loh. Semakin kamu laporkan, semakin kau ambil tindakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Sementara kalau kita diamkan, bisa saja hilang begitu sendirinya. Ya namanya kehidupan artis kan wajar, banyak yang suka, ada juga yang enggak gitu. Tapi ini sudah keterlaluan gitu, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya Bilqis gitu. Wah, kata-katanya juga udah macam-macam gitu. Jadi saya juga harus bertindak. Di balik beragam sorotan yang menerpa atas tindakan menyambangi kediaman haters, baik Ayu, Ayah Rozak, dan Umi Kalsum tetap bersikeras untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Terlebih menurutnya, akun tersebut merupakan biang keladi dari para haters yang kerap menyerang ia dan keluarga di media sosial. Pasalnya, langkah hukum tersebut diambil Ayu juga bertujuan memberikan efek jera bagi orang-orang untuk bijak dalam bersosial media. Umi Kalsum bahkan kabarnya sampai meminta bantuan KBRI Singapura untuk memulangkan terduga pelaku agar dapat diproses secara hukum. Bukan main, sakit hati banget. Sakit hati banget. Karena ibu dengar suaranya dia sendiri gitu kan, yang masih berani ngeyel, masih berani berkata gitu kan. Sana udah juga salah, masih ada, udah kan? Minta maaf, tapi dia masih berani gitu. Ya, Di sana doain pun aja deh. ayah lagi Berharap biar bisa kembali ke Indonesia. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Gitu. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Ya nanti kan kita harus ikutin semua prosesnya, nggak bisa seenaknya. Negara kita kan negara hukum gitu kan, punya aturan gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena dan seenaknya gitu. Kita juga ikutin aturan yang ada. Siapa yang tega gitu, maksudnya siapa yang bakalan diam aja ngelihat anak atau cucunya dibully gitu sama orang lain yang nggak dikenal bahkan gitu.